Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Antika, NPM 2006-184. Di sini saya akan menjelaskan untuk resum yang sudah saya resum. Ada 3 jurnal yang mengenai clustering dan 2 lagi itu mengenai metode regresi dan 1 lagi mengenai klasifikasi. Nah, untuk jurnal yang pertama yaitu mengenai penerapan metode regresi linear untuk prediksi penjualan properti pada PT XYZ. Nah, di sini untuk metodenya, di sini menggunakan metode regresi linear. Untuk atributnya di sini ada kampling, terus ruko, rumah, tipe rumah. Terus untuk jumlah datanya ada 5.557. Dari hasil dari penelitian di jurnal yang pertama ini ada ramalan atau prediksi yang telah digunakan sebagai alat atau salah satu bahan pertimbangan dari pengambilan keputusan tersebut. Nah, dengan prediksi ini itu menggunakan data e-commerce dan juga metode klasifikasi decision tree dan juga KNN dengan hasil akurasinya masing-masing metodenya itu sebesar 75% dan 71%. Nah, di sini juga ada kelebihan dan juga kekurangannya. Kelebihan dari jurnal yang pertama di sini yaitu potensi keuntungannya. Nah, potensi keuntungannya itu dari bisnis properti itu dapat menguntungkan jika penjualannya itu sukses. Nah, properti yang dimiliki nilai tinggi dapat memberikan keuntungan yang signifikan juga bagi para penjualnya. Nah, yang kedua yaitu prediksi penjualan. Jadi prediksi penjualannya itu menggunakan metode peramalan atau forecasting dapat membantu pengembangan properti untuk memprediksi penjualan untuk kedepannya. Keempat yaitu metode regresi linearnya itu metodenya itu dapat menaksir parameter model yang sederhana dan juga berbasis pada data yang sudah berurutan dalam waktu. Terus untuk keempat yaitu pengukuran kesalahan. Jadi pengukuran kesalahan dalam mengevaluasi prediksi itu beberapa metode seperti mean square error atau MSE, crude mean square error atau RMSE, dan mean absolute percentage error itu dapat digunakan untuk mengukur besarnya kesalahan. Juga kekurangannya yaitu resikonya tinggi karena di bisnis properti ini kan memiliki resiko yang tinggi terutama karena penjualannya itu bergantung pada harga pasar. Terus untuk yang kedua variabilitasnya itu minat pembeli, jadi tergantung pada pembeli banyak atau tidaknya. Terus untuk garis linearnya, metode regresi linear ini hanya menghasilkan garis linear yang menunjukkan itu kecenderungannya meningkatkan atau adanya peningkatan atau penurunan. Terus untuk rentang data yang signifikan, untuk rentangnya itu metode regresi linear ini mengasumsikan bahwa datanya itu memiliki rentang yang signifikan dan juga tidak dapat memprediksi fluktuasi. Tidak dapat memprediksi lonjakan harga dan sebagainya. Terus untuk 5 yaitu pengaruh variabel dari yang lainnya. Nah, untuk yang kedua yaitu jurnal rujukan yang kedua. Jurnal yang kedua yaitu mengenai penerapan klasterisasi menggunakan algoritma kimis clustering untuk memprediksi waktu kelulusan mahasiswa. Nah, di sini untuk metodenya menggunakan metode klasterisasi, algoritmanya kimis clustering, atributnya ada cluster, IPK dan kehadiran jumlah datanya, datasetnya di sini ada 100. Nah, di sini juga ada kekurangan dan juga kelebihannya. Di mana kelebihannya itu yang pertama ada metode kimis clustering ini dapat digunakan untuk mengklasifikasi data, terutama dalam jumlah data yang cukup banyak. Terus untuk yang kedua yaitu metode clustering ini tidak memerlukan fase untuk pembelajaran. Terus ketiga, penggunaan algoritma kimis ini telah dilakukan dalam beberapa penelitian sebelumnya dan dalam penggunaan metode ini berhasil dalam mengelompokkan data dengan baik. Yang keempat yaitu metode kimis ini dapat memberikan perkiraan waktu yang lulus. Nah, untuk kekurangannya yang pertama ada penelitian ini tuh tidak menjelaskan secara rinci gitu, lebih terperinci. Jadi masih ada kekurangan dari belum jelasnya ke si datanya seperti itu. Terus untuk yang kedua yaitu penelitian
ini hanya berfokus pada prediksi waktu kelulusannya. Jadi tidak dalam jurnal ini hanya membahas untuk kelulusan saja, untuk memprediksi kelulusannya. Yang ketiga yaitu tingkat kemampuan dari algoritma Canvas clustering ini. Si clustering ini dalam prediksi waktu kelulusan ini tergantung pada mahasiswanya itu sendiri, sehingga pada hasil prediksi itu dapat bervariasi. Jadi tergantung pada hasil si mahasiswanya. Nah, yang ketiga yaitu penerapan metode klasifikasi support vektor masing atau SPM pada data akreditasi sekolah dasar di Kabupaten Magelang. Untuk metodenya di sini menggunakan metode klasifikasi support vektor masing atau SPM. Nah, atributnya ada nama sekolah dan kelas. Terus untuk jumlah datanya di sini ada 337. Nah, berdasarkan dari analisis yang telah dilakukan di sini itu ada klasifikasi akreditasi sekolah SD ini. Metode ini support vektor maksin dengan data trainingnya itu diujikan sebanyak 337 dan data ini memiliki akurasi klasifikasi sebesar 100% menggunakan fungsi kernel Gaussian Radial Basic Function atau RBF. Nah, sedangkan menggunakan fungsi kernel polinomial akurasi klasifikasi adalah sebanyak 98,810%. Nah, pada pengujian ini tuh dengan data testing sebanyak 82 data, akurasi klasifikasinya itu dapat sebesar 93,902% menggunakan kernel Gaussian Radial Basic. Nah, di jurnal ini juga ada kelebihan dan juga kekurangannya. Yang pertama, untuk kelebihannya memiliki kemampuan dalam menangani data nonlinear. Jadi dapat smooth gitu antara data yang nonlinear ke data yang linear. Yang kedua, akurasinya itu lebih tinggi. Jadi tadi juga di jurnal ini mendapatkan akurasi 90% ke atas. Terus untuk yang ketiga yaitu efisiensi untuk melakukan komputasi. Nah, untuk kekurangannya, yang pertama yaitu sensitivitas terhadap parameter. Yang kedua ada keterbatasan dalam kasus yang tidak linear. Jadi harus dilakukan linearan tersebut terlebih dahulu, di smoothing terlebih dahulu. Dan yang ketiga yaitu dibutuhkan pemahaman yang lebih mendalam. Nah, mungkin yang tadi itu adalah penjelasan mengenai 3 jurnal yang sudah saya ambil pada tugas yang ke-9 ini. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.